Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sampai hari ini kita dapat melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur publik tauladan yang harus kita jadikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang Al-Quran menyebutkan 4 pujian baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri atau pujian Allah kepada dirinya. Memang Bapak Ibu, dia berhak memuji dirinya atas segala kekuasaannya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi beserta segala apa yang ada padanya. Jadi kalau Allah memang berhak untuk memuji dirinya. Jadi kalau kita sebagai makhluk tidak berhak untuk memuji diri kita. Allah berhak memuji diri atas segala kekuasaannya. Sekali lagi, baik yang ada di langit maupun di bumi. Di dalam surat Toha ayat 14 Allah jelaskan bahwa sesungguhnya akulah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Rabbmu, akulah Tuhanmu. Anallah. Akulah Tuhanmu. Maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
bahwa sesungguhnya kewajiban yang pertama dibebankan kepada orang mukallaf, orang yang dibebankan hukum agama adalah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak berhak dipersekutukan. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita bersandar, dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, esensi daripada ayat ini yang pertama, Allah ingin manusia mengenal siapa Tuhannya. Jadi kalau kita umat Islam sebenarnya tidak boleh manggil Tuhan, panggil Allah. Sebab agama lain juga ada Tuhan. Kalau di dalam Islam kita memanggilnya Allah, Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Yang kedua, Allah melarang manusia untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Jadi kalau kita beribadah, Bapak Ibu, cukup hanya kepada Allah saja kita mengabdi. Cukup kepada Allah saja kita berharap. Kalau berharap dengan manusia, dengan makhluk, kita sering kecewa. Tapi berharap kepada Allah, tidak akan pernah kita kecewa. Karena dialah yang mempunyai segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi beserta apa yang ada padanya. Maka memintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Jangan meminta, walaupun itu katanya kami ini tidak meminta ke kuburan, tetapi hanya lewat kuburan saja. Masih ada di zaman modern ini orang mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, bertawasul kepada kuburan. Dianggap kuburan itu keramat, dianggap mulia untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah sajalah yang berhak memuji dirinya untuk disembah, untuk beribadah kepadanya, dan kita tidak berhak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi dilarang kita ini berbuat syirik. Karena dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan bertaubat kepada Allah. Jadi kalau tidak sempat taubat, orang syirik ini tempatnya kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita disuruh mengenal Allah, siapa Tuhanmu, melalui apa yang diciptakan oleh Allah. Alam tak kambang jadi guru. Jadi merenungkan semua ciptaan Allah dan firman Allah. Jadi kalau kita disuruh ditanya oleh orang lain, macam mana bentuknya Tuhan kamu, apa tinggi, apa koneng, apa putih, tidak bisa kita mewujudkan seperti itu. Mengenal Allah, mari kita disuruh merenung terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi beserta segala apa yang ada padanya. Yang kedua, kita juga disuruh mendalami, merenungi apa-apa yang ada di dalam firman-Nya. Itulah Al-Quran, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itulah apa yang kita lihat
di alam semesta ini, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disuruh memperbanyak mengingat Allah. Banyak-banyaklah beristighfar. Ya, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Kemudian tegakkan solat, dirikan solat. Bahwa solat itu salah satu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa pujian Allah kepada dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji kepada makhluknya. Jadi Allah juga memuji makhluknya. Yang dipuji oleh Allah itu bukanlah karena kegantengannya, kebelagakannya, kecantikannya. Yang dipuji oleh Allah adalah akhlakul karimahnya, akhlaknya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah buah dari iman dan Islam yang kita jalankan. Itulah akhlakul karimah. Kalau iman kita tegakkan dengan sebenar-benarnya, Islam kita jalankan ajaran Allah, akan melahirkan akhlakul karimah. Jadi Allah tidak akan menilai bentukmu, rupamu, pangkatmu, jabatanmu, hartamu. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah akhlakmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam surat Al-Qalam? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Bahwa sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak berkarakter budi pekerti. Jadi kalau kita tidak menanding-nandingi Nabi, tidak akan mampu kita menandingi akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah ditanya oleh salah seorang melalui istrinya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Aisyah, bahwa engkau membaca Al-Quran. Iya, saya membaca Al-Quran. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah adalah sama bagaikan Al-Quran yang berjalan. Kalau kita belum mampu, Pak, Al-Quran berjalan. Artinya apa? Belum semuanya perintah Allah kita laksanakan. Belum semuanya larangan Allah kita jauhi. Kadang-kadang terbalik. Larangan Allah dikerjakan, perintah Allah tidak dikerjakan. Nah ini yang kebalikan. Mudah-mudahan keberkahan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat melaksanakan semua perintah Allah tanpa pilih-pilih atau ditebang-tebang pilih. Apapun resikonya, kita berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khuluqul azim itu adalah akhlak yang paling tertinggi, yang paling agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kehidupan kita Allah mencontohkan kepada Rasulullah SAW, makanya Allah memuji Rasulullah SAW. Ya, memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, bukan membuat Rasulullah menjadi angkuh dan sombong. Tetapi dia semakin tawadu, semakin rendah diri, ya, semakin rendah hati. Kalau manusia sekarang ini dipuji, lubang hidungnya tambah besar, jalannya lah berbeda, ditegur ndak dijawab lagi. Inilah zaman ini. Nah ini akhlak. Tapi kalau Rasulullah
semakin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin tawadhu, rendah diri, penuh dengan rasa kasih dan sayang, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa damai, dan mempunyai kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita dipuji oleh Allah, kita berusaha sebarat padi semakin berbuah, dia akan semakin merunduk. Itulah kita dicontohkan, bukan semakin padi semakin bukan berisi, bukan semakin merunduk, tapi semakin tegak dia, melihatkan kesombongannya. Baik itu lewat kekuatan, apakah lewat hartanya, apakah lewat kecantikan, kegantengannya, jabatannya, dan lain sebagainya. Nah, kita berusaha bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini yang terpenting mempunyai akhlakul karimah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah yang berhak mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dicontoh, untuk diteladani di dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau tidak sama dengan Rasulullah, setidak-tidaknya menuju apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi akhlak Rasulullah SAW itu adalah refleksi daripada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di antara akhlak yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW itu adalah dapat menjaga amanah. Ya. Kalau di zaman ini dikasih amanah, kadang-kadang tidak mampu menjalankan amanah. Betapa banyak manusia yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Terutama pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memberikan amanah kepada kita sebagai seorang khalifah di muka bumi, sebagai seorang pemimpin terhadap diri kita, seorang pemimpin terhadap keluarga kita, pemimpin apalagi di masyarakat. Itu amanah yang harus kita jalankan. Kita diberi keturunan oleh Allah, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat dijalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang dapat kita contoh dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa yang dapat dicontoh dari Rasulullah SAW itu adalah dapat dipercaya. Kalau zaman ini Pak, jarang orang bisa dapat dipercaya. Betapa banyak munculnya watak-watak manusia yang curang, yang tidak jujur, yang banyak bohongnya, yang banyak dustanya. Ya, dia tidak takut kepada Allah. Tidak takut. Inilah zamannya. Dan kita jangan mengikuti zaman-zaman yang penuh dengan kebohongan. Kita berusaha bagaimana kita berusaha bisa menjadi orang-orang dapat dipercaya. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berusaha untuk dapat berbuat jujur dalam hidup dan kehidupan ini, karena kita ini sering melakukan kebohongan, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Kenapa orang, contohnya Pak Haji ya, berdagang tanpa ada duitnya, diunjuknya modal. Ambillah dulu, karena orang percaya. Kenapa orang tidak mau mempercayakan kepada kita? Banyaklah bohongnya dalam hidup dan kehidupan ini. Banyaklah bohongnya. Ya. Tunjuk ini, dikasih ini, dititip ini, tidak percaya lagi. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan modal. Ketidakkepercayaan baik, ketidakpercayaan seseorang kepadanya, ketidakpercayaan publik kepadanya, ketidakpercayaan negara kepadanya. Tetapi itulah yang muncul di saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapa banyaknya watak-watak yang muncul sekarang ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat dipercaya
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dalam menjalankan kehidupan ini, kalau kita mendapatkan sesuatu kebaikan, tidak membuat menjadi diri kita menjadi angkuh, menjadi takabur, baik itu harta yang kita miliki, baik jabatan yang mungkin barangkali kita duduki, dan lain-lain sebagainya. Kadangkala manusia itu lupa diri ketika dia sedang menjabati sesuatu, padahal jabatan itu tidak akan selama-lamanya dia akan menjabat. Kalau pejabat itu mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan berusaha lagi untuk memperebutkan jabatan itu. Ya, tidak akan selama-lamanya. Kita berusaha tidak menjadi angkuh karena jabatan yang sedang kita duduki. Kita tidak menjadi angkuh karena Allah menitipkan sesuatu kepada kita, membuat kita kadang-kadang bisa menjadi angkuh, baik berupa harta, baik berupa kecantikan, kegantengan di dalam hidup dan kehidupan ini. Kadang-kadang manusia menjadi lupa diri bahwa segala sesuatu tidak ada yang lebih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini yang bernama manusia, dia akan berusaha memuji Allah. Siapa yang menciptakannya? Di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang sering kita baca ketika kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapat apa Pak? Allah memuji kita. Ketika manusia memuji kita, cukup katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada yang berhak dipuji, tidak ada yang lebih baik yang dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini kita lupa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, diamanahkan kepada kita, kita lupa mengatakan lafaz alhamdulillah. Walaupun itu kecil, walaupun itu mungkin sekali-sekali Allah memberikan kepada kita, tetap kita mengatakan alhamdulillah. Cak mana Pak Haji? Alhamdulillah. Banyak dikit Pak Haji? Alhamdulillah. Cak mana keadaan di pasar sekarang Pak Haji? Alhamdulillah. Jangan kita ini berutuan, cak mana pasar mainnya? Walah, nanggung mainnya, nanggung. Iya Pak Haji? Alhamdulillah. Yang dipuji itu Allah Pak Haji. Allah yang nentukan itu. Cak mana? Lupa catat dulu. Alhamdulillah. Ya. Jangan kita meratapi, kadang-kadang menyalahkan Allah. Allah yang kita salahkan. Ya, banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Bahkan kita minimal bacanya 17 kali di dalam salat kita, memuji Allah. Yang berhak dipuji oleh makhluk itu adalah Allah. Tidak berhak memuji sesama makhluk. Ya. Memang Bapak Ibu kita ini pada fitrahnya boleh dipuji, minta dipuji ya manusiawi itu kalau minta dipuji. Tetapi alangkah lebih baiknya kita pada kesempatan ini, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Jadi kata Nabi, afdalul zikir itu paling afdal untuk mengingat Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa afdalul doa, dan seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan Pak berat mulut kita. Kita ini mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Susah. Ini. Jadi kita sering mengatakan keluhan-keluhan. Susah, payah. Ya, banyak-banyaklah berdoa alhamdulillah. Pasti Allah akan menggantikan dari itu semua
akan melapangkan segala kesempitan-kesempitan yang kita alami dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir bahwa pujian di dalam Al-Quran itu adalah pujian makhluk kepada makhluknya. Jadi makhluk ini juga memuji makhluknya. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah mengajarkan memuji manusia ketika dia mendapatkan kebaikan dengan ucapan jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini pujian ini adalah doa, Pak. Maksudnya doa. Jazakallahu khair. Ya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi kalau kita nak memuji kawan kita, memuji saudara kita, memuji anak kita, akhlaknya nih Pak ya, bukan karena gantengnya, bukan karena belagak cantiknya, karena pangkatnya, suksesnya, tetapi karena akhlaknya. Pujilah mereka itu dengan lafaz jazakallah, jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Mengharapkan pujian sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu adalah manusiawi. Jadi kita kalau ada orang mendapat kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, mari kita ucapkan lafaz jazakallahu khair. Semoga Allah akan membalasmu dengan kebaikan. Jadi kalau walaupun kita jenguk kegantengan orang itu Pak ya, kecantikan orang, atau mungkin kebagusan akhlak seseorang, kemudian keberhasilan dan kesuksesan seseorang, jazakallah, jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengecam keras orang yang suka dipuji. Ya, suka dipuji, suka dikolok-kolok, suka diambung-ambung. Allah ngecam ini orang-orang seperti ini. Nanti di dalam surat Ali Imran ayat 188 Allah katakan, janganlah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang suka dengan apa yang telah mereka lakukan dan suka dipuji atas segala sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Janganlah sekali-kali engkau menyangka mereka akan selamat dari siksanya Allah. Bagi mereka adalah siksaan yang amat pedih. Kadang-kadang bukannya yang bagawe, wong lain bagawe, dia dapat nama. Nah, jadi sanjung-sanjung dipuji-puji, kage ada papan nama selamat atas keberhasilan. Padahal bukan gawe dia. Ya, tunggu baik Tuhan, siksaan Allah itu amat pedih. Ya, wong yang bagawe dia dapat nama. Nah, tapi ada yang terbalik, dia makan nangko, uang dapat getahnya. Nah, itu susah itu. Jadi mudah-mudahan jangan kita suka diambung-ambung, dipuji-puji oleh manusia. Belum tentu dipuji oleh manusia itu arti yang sebaliknya. Kadang-kadang kita dipuji itu merupakan, apalagi di depan kita, itu merupakan suatu penghinaan, ya, suatu perendahan. Tetapi karena kita ini dipuji di hadapan kita, luar biasa. Wah, senang nih anakku ini dipuji, disanjung, ya. Tetapi kalau tidak muji wong, pujilah di belakangnya. Artinya ketika mereka tidak ada di samping kita, di dekat kita, kalau tidak mujinya, pujilah kebaikan-kebaikan akhlaknya, kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, pujilah mereka. Tapi kalau kita dipuji di depan kita, Pak, itu merupakan suatu penghinaan terhadap diri kita, kerendahan terhadap diri kita. Ya, tentu kita hati-hati, Pak. Kalau kita dipuji kawan di depan, apa dia ini kawan kok? Ya, hati-hati itu. Tapi kalau kita di depan, jauh di hadapan kita, atau dengan orang lain, dia akan mengatakan wah si anu itu baik akhlaknya, baik amalnya, orang baik. Nah, itu termasuk orang-orang yang
baik akhlaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun memuji dan menyanjung Allah seringkali kita nomor duakan. Jadi kadang-kadang kita ini ngolok-ngolok manusia, ngolok-ngolok wong nih Pak ya. Ngolok Tuhan, muji Tuhan nomor 2. Sebenarnya yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam hidup dan kehidupan kita ini jangan suka dipuji, suka diambung-ambung, suka dikolok-kolok, sehingga itu akan menjatuhkan diri kamu sendiri. Mudah-mudahan akhlak Rasulullah yang terbaik yang dapat kita contoh, kita teladani, jadikan figur ya, di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul orang-orang yang termasuk salah satu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadangkala kita ini ketika kita punya jabatan banyak orang muji kita. Ketika kita jatuh, nanti lagi orang muji. Ya, ketika kita ibaratkan ketika dia di atas banyak orang muji. Ketika dia berhasil banyak orang memuji. Ketika dia bawah tak ada yang muji. Nah, Allah itulah yang mengangkat bahwa yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Quran itu ada 4 macam pujian. Yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah memuji makhluknya, terutama akhlaknya Rasulullah SAW. Yang ketiga, makhluk memuji Khaliknya yang menciptakannya. Yang keempat, antara makhluk memuji di antaranya. Mudah-mudahan kita senantiasa memuji orang-orang yang memang terpuji akhlaknya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Bapak Ibu, seorang pedagang contohnya, seorang yang beraktivitas betapapun sibuknya di dalam kehidupan sehari-hari, dia tinggalkan kesibukannya, aktivitasnya, dia penuhi panggilan Allah ketika azan dikumandangkan. Itu Allah sangat memuji perbuatan orang itu. Sebaliknya, ketika Allah mengundangnya, memanggilnya dengan panggilan azan, mereka tidak memenuhi panggilannya, Allah tidak akan memujinya orang ini. Malah Allah akan menghinakannya. Mungkin barangkali kelihatannya dia merasa hebat, dia merasa terkenal. Kalau orang sekarang namanya merasa viral di dalam hidup dan kehidupan ini. Padahal sebenarnya dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin barangkali sejenak sebagai santapan rohani kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mampu mengemban amanah, dapat dipercaya, dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama, dan kemudian kita hidupkan jalan silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.